Ada banyak saham yang ternyata bisa memberikan return lebih dari 100% di tahun 2021 dan bahkan ini adalah rata-rata 4 tahun terakhirnya. Jadi rata-rata per tahunnya dalam 4 tahun terakhirnya. Berarti ini bukan hanya naik 100% dalam waktu 1 tahun, tapi dalam tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu. Pertanyaannya adalah, ketika kita masuk di tahun 2022 ini, apakah saham tersebut layak dibeli? Siapa nama-nama saham itu? Dan bagaimana kita menganalisanya untuk performance dari saham tersebut? Mari kita bahas di video kali ini. Saham yang naik ratusan persen, apakah layak untuk kita miliki? Oke, welcome back di RF Channel on YouTube. Dan tentunya pada video kali ini saya menulis disclaimer di paling awal. Video ini bukan rekomendasi saham, apalagi ajakan membeli suatu saham. Karena memang video ini murni edukasi, paling jauh adalah jualan buku dan jualan kelas-kelas saya. Jadi tidak ada hubungan dengan saham-saham yang saya sebutkan. Karena ketika Anda membeli dan Anda untung, Anda tidak ada bagi-bagi komisi dan juga bagi-bagi keuntungan dengan saya. Dan ketika Anda rugi, pun tidak saya rasakan. Jadi, gunakan video ini sebagai landasan Anda untuk meriset dan mengambil keputusan dalam kemudian hari, bukan karena ajakan membeli suatu saham di dalam video kali ini. Oke? Nah, tentunya saya akan menginformasikan ada periode giveaway buku di 2022 ini. Kita awal daripada 2022 Januari, saya bagi setiap minggu 4 buku, di mana 4 buku ini terdiri dari 2 buku, buku kedua buku kedua betul, dan buku ke-13 saya, di mana buku pertama adalah buku Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksadana, warnanya kuning. Buku kedua adalah buku Menjadi Tambah Kaya dan Terencana dengan Reksadana. Saya bagi untuk Anda, totalnya ada 4. Caranya sangat sederhana, Anda bisa komen pada video ini, Anda bisa respon, memberikan saran, atau Anda bisa memberikan masukan. Anda mau materi apa selanjutnya? Karena ini adalah seri yang baru mengawali tahun 2022 dan ini adalah pembahasan saham untuk video yang kedua di tahun 2022. Silakan, please, Anda boleh komen. Dan pemenangnya ada 4, akan diumumkan pada channel YouTube. Dan yang kedua, pengumumannya juga akan dilakukan pada WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Akan kita publish di profile picture-nya. Jadi, please Anda bisa coba untuk mengikuti giveaway kali ini. Seperti yang sudah pernah kita bahas, bahwa setiap tahunnya secara rata-rata Bursa Efek Indonesia mendapatkan rata-rata penambahan 50 perusahaan baru. Itu sudah ada di tahun 2021 kita bahas bahwa ternyata dari 2017 sampai dengan 2021 on average per tahun kita mendapatkan 50 nama emiten baru melantai di Bursa Efek Indonesia. Dan selisihnya dari 2017 sampai dengan 2021 sudah 200-an perusahaan baru yang bisa kita miliki. Bagus kita melihat itu, kenapa? Karena semakin banyak pilihan, ya semakin bagus buat kita. Anda kalau dihadapkan barang untuk cuma 2 pilihan kan berarti ya Anda nggak bisa pilih banyak, Anda pilih A atau B kan. Kalau Anda dikasih 10, ya Anda jadi punya pilihan lebih banyak, tapi masalahnya Anda semakin banyak kadang-kadang semakin pusing kan begitu ya. Nah, tapi lebih bagus banyak pilihan sehingga kita bisa menginvestasikan uang kita bukan hanya pada satu tempat. Itu good point-nya juga. Nah, ini adalah indeks harga saham gabungan dan tentunya dengan gambar yang sama sudah ada di dalam video sebelumnya, di mana video sebelumnya kita membahas mengenai bahwa ternyata penurunan harga ada strateginya untuk kita bisa pertama terhindar, dua adalah tetap untung, yang ketiga nggak gue pikirin kenapa itu turun nggak apa-apa. Nah, itu Anda bisa tonton pada video sebelumnya. Nah, ini adalah indeks harga saham gabungan. Di mana indeks harga saham gabungan? Kalau kita perhatikan secara 4 tahunan, ternyata kalau kita lihat secara pembelian lamsam, di mana lamsam itu adalah membeli sekaligus, dan kita lihat akhirnya, maka return-nya kurang lebih sekitar 6%-an rata-ratanya. Kalau kita dengan sudut pandang dollar cost average, membeli berkala, ternyata 6%-an juga on average-nya. Jadi, kalau kita bilang, ya IHSG ini return-nya 5%, ya kecil ya, kita turunin ke bawah 5%, berarti kalau ada saham yang lebih dari 5% return-nya, on average, bagus dong. Betul nggak? Iya dong, berarti beat the index dong.
ya kan? Nah, ternyata apakah ada saham yang bisa memberikan return lamsam dulu deh, 5% dalam 4 tahun? Banyak banget ternyata. 233 saham. Kalau Anda mau Excel-nya, ini habis ini saya mau tampilkan Excel-nya. Siapa tahu Anda mau lihat gitu ya. Saya sudah rapihkan, sudah saya aktualkan dengan dividen yang terbaru, sorry bukan dividen, tapi adalah stock split, corporate action dengan stock split. Itu Anda boleh request ke 0852 882 6187. Oke. Nah, ini adalah datanya. Oke, ini sudah ada. Jadi kalau nanti Anda mau cari yang return rata-ratanya adalah di atas daripada 5%, Anda bisa tulis di sini dengan greater than 5%. 50 dong ya. Nah, atau kalau Anda mau bilang mau yang greater than 50%, gitu ya. Apakah ada yang 50% ke atas rata-rata 4 tahunnya? Ternyata 52 saham. Keren kan? Nah, yang paling bawahnya aksi Sido ya, masih kenal lah kalau Sido gitu ya, Sido muncul ya. Lalu kalau yang paling atasnya ada Arto BBHI. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan 25 teratas yang bisa memberikan return on average 100%, di atas 100%, itu mulai dari JTPE sampai Arto. Sekarang kita lihat dan kita bilang, aduh sayang sekali ya, saya nggak punya saham Arto dan BBHI dan Masa dan Asa dan ZBRA, BNBA dan lain sebagainya. Misalnya dia bilang begitu. Kalau kita cuma kasih lihat begini, ini namanya reportase. Pertanyaannya yang terbesar adalah, oke, dia sudah naik kencang. Apakah masih ada sesuatu yang menarik sehingga membuat dia bisa naik lebih kencang? Nah, pertanyaannya begini, kenapa dia naik kencang? Satu, kinerja laporan keuangannya bagus. Betul? Yang kedua, kalau bukan kinerjanya, berarti apa? Iya, momentum bisnisnya bagus. Betul dong? Nah, sekarang mari kita lihat. Mari kita membandingkan bank. Karena dua adalah bank digital. So, mari kita coba pelajari bagaimana kita mengambil dari sama-sama bank ini dan coba kita lihat secara laporan keuangannya. Ingat, ada orang yang bilang begini, lupa kalau kita melihat yang namanya sebuah bisnis, di mana bisnis ini adalah bisnis dengan model digital, berbasis startup, taktek, nggak bisa dengan cara membaca laporan keuangan. Tidak salah dengan cara melihat seperti itu. Tapi toh, venture capital pun mau invest pun karena ngelihat laporan keuangan. Atau satu lagi, ya bagaimana dengan bisnis modelnya. Tapi ya tetap kembali lagi, ketika kita menjadi seorang investor, Anda bukan seorang venture capital kan? Anda juga bukan sebagai orang yang punya nilai investasi yang sangat besar, tiba-tiba Anda masuk pada putaran series pertama. Ataupun Anda ketika adalah investor pertama dari sebuah startup. Kan bukan juga. Ini sudah ada di TBK. Cara berpikir kita juga harus agak di tengah. Tidak bisa gaya seperti seorang venture capital mau membeli sebuah startup dong. Kenapa? Karena keuntungan venture capital sudah lebih dulu dia rasakan dengan cara kita beli sahamnya. Iya dong. Kita yang beli, ada yang jual. Yang jual siapa? Ya salah satunya venture capital itu untuk taking profit. Artinya, apakah masih ada ruang gerak buat kita ketika kita mendapati saham-saham seperti ini yang sudah naik ratusan persen? Ya, sayangnya Arto dan BBHI menjadi salah satu highlight startup ya, dan digitalisasi. Tapi, apakah juga ini menjadi sesuatu yang masih menarik? Ini yang perlu kita bahas lebih lanjut. Dan kembali lagi kita harus baca apa? Laporan keuangannya. Karena kan ini penting sekali. Banyak orang yang tidak mau melihat ini. Anda tidak akan bisa mengetahui skor pertandingan kalau Anda tidak tahu bagaimana caranya membaca skor. Betul nggak? Bagaimana Anda bisa mengetahui performa sebuah perusahaan kalau Anda tidak dimulai dengan cara bisa membaca laporan keuangannya? Logis? Mari kita bahas di kali ini. Oke, nah pertama kita akan coba mulai membaca dari segi laporan keuangan. Banyak orang yang belum bisa membaca laporan keuangan dan makanya video ini kita buat. Pertama, ketika kita membicarakan kenaikan harga saham, itu kadang-kadang tidak bisa kita hubungkan dengan melihat laporan keuangannya. Ya, terbukti bahwa Arto BBYB ini adalah Arto BBYB ini naiknya tinggi sekali ya. Arto 2.355, BBYB 139. Nah, ada beberapa hal yang menarik kita bisa highlight di sini. Pertama, kalau dari saya pribadi, kalau saya mengajarkan sharing kepada orang lain bagaimana cara saya membaca laporan keuangan,
Yang pertama, kita bisa lihat dari yang namanya laba. Pada akhirnya, kita sebagai seorang investor, apa sih yang paling kita cari sebenarnya? Untung. Betul nggak? Nah, ketika kita berbicara mengenai laba perusahaan, itu kita juga harus tahu bahwa laba tidak selalu dibagikan loh. Nah, ada earning, ada dividen. Nah, di gambar ini adalah earning, ini adalah dividen. Artinya kalau dia kosong, dia tidak pernah bagi dividen. Kalau earning, kalau dia plus artinya dia untung, kalau minus artinya dia rugi. Jadi, kalau kita lihat dari Arto, dari 2018 sampai dengan 2021, selalu rugi. Tapi, ada nggak yang menarik? Anda akan berpikir, kok ada orang yang mau beli Arto ya? Dari 2017, dia ternyata sudah naik ribuan persen. Anda bilang gini, bodoh banget. Mungkin Anda bilang begitu. Tapi ada perspektif lain loh, dilihat dari labanya ini. Kenapa juga membuat orang melihat ini menarik? Coba perhatikan, ruginya mengecil. Betul? Dari minus 241 per lembar saham, jadi rugi minus 101. Jadi rugi minus 17, jadi rugi minus 3. Betul? Berarti kalau kita perhatikan, ini adalah salah satu ciri, ini adalah kalau kita perhatikan adalah salah satu ciri dari perusahaan yang memiliki growth yang besar. Ingat, growth itu bisa dari 1 jadi 10, itu bagus, growth-nya 10 kali lipat. Tapi minus 10 ke 1 juga bagus, karena dari minus 10 ke 1 artinya dia bisa membuat rugi menjadi laba. Oke, nah kalau kita perhatikan dengan BNBA, jelas berbeda karena BNBA dividennya sudah dibagikan, earning per share-nya juga plus. Tapi berbeda kalau ini tumbuh, kalau ini bukan tumbuh, dia baru tumbuh di 2020 ke 2021. Jadi kalau ada sebagian orang, ya saya mah punya aliran, yang penting dividen dibagi. Mungkin Arto bukan aliranmu. Tapi kalau Anda bilang, saya sih nggak apa-apa rugi. Yang penting pertumbuhan dia dari laba rugi menjadi rugi yang mengecil, itu saya apresiasi. Ya, berarti Arto adalah salah satu yang Anda lihat. Jadi kalau Anda melihat dari sudut pandang ini, apakah Arto di 2021 menuju 2022 ini menjadi sesuatu yang menarik? Dan 2022 ke depan menarik? Ya, kita coba perhatikan, apakah mampu dia memperkecil selisih ruginya sehingga dia bisa menjadi laba? Itu menjadi sesuatu yang pasti ditunggu-tunggu oleh orang lain juga. Nah, Pak, bagaimana dengan BBYB? BBYB menjadi sesuatu yang tidak terlalu menarik di 2021. Coba perhatikan, dari untung tipis menjadi rugi besar. Iya dong, 2 jadi minus 47. Kalau 2 jadi 2 jadi 4 orang senang. Kalau 2 jadi minus 20 kan berarti jadi rugi 1000%. Betul tidak? Turun 1000%. Betul nggak? Dan meskipun di 2020-2019 membagikan dividen, tapi di bagian ini BBYB jelas secara konsep growth, Arto adalah pemenangnya di sini. Oke. Nah, ada beberapa hal lain yang bisa kita lihat selain laba. Sebenarnya nggak fair kita hanya bicara mengenai laba. Kita juga bisa melihat mengenai sales. Tapi juga kita sebenarnya harus melihat, sayang tidak bisa kita tampilkan di sini, yang menjadi PR buat Anda. Ini saya menggunakan RTI for mobile. Anda juga bisa memperhatikan mengenai sales-nya. Mengenai sales-nya, sales di sini 383 miliar, 414 miliar, 552 miliar. Lucu juga ya, berarti makin gede sales-nya, bukan dia menjadi untung. Kenapa dia tidak untung? Karena operating-nya juga besar. Operating loss-nya besar. Di sini operating-nya, loss-nya tidak terlalu besar. Di sini operating profit-nya bagus. Tapi dia tetap earning per share-nya bagus sih di 2021. Tapi kurang lah karena dia sempat mengalami penurunan terus-menerus dari 2018 sampai 2020. Nah, di bagian ini agak sedikit sulit mengambil angle siapa yang lebih benar. Ya, kembali lagi. Apakah Anda melihat growth? Ya, Arto mungkin juaranya. Tapi kalau Anda bilang, tapi kan masih rugi, nggak bisa dilawan. Anda mau yang pasti untung? Ya udah BNBA deh. Karena secara 4 tahunan data, ya dia secara data dikatakan untung, nggak bisa dilawan. Beda perspektif, bukan? Pak, bagaimana kalau BBYB menjadi lebih jelek? Apa angle yang menariknya? Iya, lihat, sales-nya tinggi. Selalu ada angle yang bisa kita mainkan. Dan saya tidak bisa menjustifikasi yang mana yang terbaik dan mana yang bagus buat Anda. Mari kita lanjutkan
ke contoh yang lain. Karena ini kan sama-sama yang memiliki return besar, memiliki pertumbuhan harga saham yang tinggi kan. Dan ada dalam industrial yang sama, menjadi sesuatu yang menarik kita perhatikan. Mari kita lanjutkan. Kita punya dua contoh selanjutnya. Saya mengambil Harum dan juga Era. Nah, di sini berbeda landscape-nya, berbeda gayanya, dan jelas tadi ketika saya membandingkan Arto dan BNBA, pasti ada yang satu RT marah sama saya, karena, oh apa beda dong, ya apapun lah. Tapi artinya adalah, kadang kita bisa melihat per sektor, per industri, kita juga bisa melihat dari sudut pandang sama-sama return yang tinggi, ya apapun Anda boleh ambil angle dalam membaca laporan keuangan. Sekarang saya akan coba tampilkan bagaimana berbicara mengenai Harum. Jelas Harum dan Era adalah dua sektor yang berbeda, dan apa yang bisa kita baca di sini, sebenarnya kalau boleh dibilang, Harum cukup baik karena selalu plus, meskipun ada slip di sini, kuartal keduanya minus, dan relatively ini ya turun naik ya, tasnya daripada mining. Lalu juga kita bisa melihat sales-nya jumbo sekali, lalu kita bisa lihat operating profit-nya juga baik, net profit-nya juga bagus. Dan ya, berarti sebenarnya dengan kenaikan ini, kita juga mungkin bisa melihat dia dari aspek yang lain, misal aspek liabilities, bagaimana dengan aspek hutangnya. Kalau di bank jangan ditanya, hutang pasti besar, karena semua tabungan kita akan dianggap sebagai hutang. Tapi bagaimana dengan liability dari yang namanya perusahaan lain? Maka kita pasti lihat, kalau hutang yang mengecil juga menjadi suatu indikator yang baik secara laporan keuangan perusahaan. Nah, lalu bagaimana Pak dengan Era? Era menurut saya ini justru lebih konservatif kalau Anda memilih Era. Toh, Era juga menjadi salah satu perusahaan yang mengalami kenaikan juga cukup signifikan secara rata-rata. Nah, bagaimana kita bisa melihatnya ya? Coba kita baca lagi. Oh, ternyata kita melihat bahwa di 2021 masih cukup baik, ya, dan mengalami pertumbuhan dari 2019 ke 2020. Bahkan kalau menurut saya 2019 jelek, ya kan? Dulu dibandingkan 2021 dia sudah 3 kali lipat, Pak. Nah, dari sales-nya juga keren karena nilainya gede gitu ya, penjualan gitu ya. Tapi yang ada yang mungkin tidak suka di sini adalah berbicara mengenai cash flow yang negatif. Ada orang yang tidak suka, berarti perusahaan sulit cash flow ini. Dia darahnya berat, gitu ya. Tapi operating profitnya bagus. Dan net profitnya juga, operating banding dengan net, nilainya juga cukup menarik di sini. Nah, jadi kita bisa melihat dari 3 aspek saja, yaitu pendapatan, laba, dan hutang. Di mana laba kita bagi menjadi 2, dividen dengan laba bersih per lembar saham. Lalu hutang kita bisa melihat hutang itu adalah bagaimana dari sektor tersebut dia bisa mengelola hutang, itu tidak ditampilkan di sini. Silakan di PR selanjutnya Anda coba sendiri. Dan yang terakhir adalah bagaimana melihat cash flow-nya. Kalau melihat daripada cash flow-nya, ada nggak orang yang tidak suka dengan cash flow negatif? Saya juga orang yang nggak suka dengan cash flow negatif. Kenapa? Saya punya duit, tapi belum cair, tapi saya sudah harus bayar orang lain, sehingga saya bilang, tunggu ye. Kadang saya juga nggak suka. Tapi kalau kita mencari semuanya yang bagus, ya mungkin nggak selalu itu juga menarik secara harga sahamnya. Nah, itu yang harus kita mainkan. Jadi, apakah masih menarik? Tadi kita sudah mendapatkan beberapa insight, tapi kembali lagi bahwa semua yang kita bahas di sini adalah studi sehingga kita memiliki tingkat edukasi dan literasi yang semakin baik dari hari ke hari. Oke? Itu saja dari saya, dan saya juga mau invite Anda untuk join di kelas investasi saham fundamental analysis. Salah satunya kita membahas seperti ini, salah duanya kita membahas valuasi. Nah, valuasi kita memainkan berbagai macam strategi dan cara memvaluasi saham, sehingga pada akhirnya kita bisa memilih saham dengan lebih terselektif dengan baik. Semoga selalu bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Anda bisa add WhatsApp saya juga. Salam investasi untuk Indonesia dari saya, Ryan Filbert. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas
mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.